Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada dosa besar yang terakhir, yaitu yang ke-76. Al-Kabiratus Sadisatu was-Sab'un, dosa besar ke-76. Qala al-muallif rahimahullah, man jassa 'alal muslimin wa dalla 'ala auratihim. Itu barang siapa yang memata-matai kaum muslimin dan membocorkan rahasia-rahasia mereka. Jadi di antara dosa besar adalah tajassus, memata-matai, mencari-cari kelemahan, mencari-cari aib, kekurangan kaum muslimin dan membocorkan rahasia-rahasia mereka. Di sini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala mengatakan fil babi hadithu Hatib ibni Abi Balta'ah. Di dalam bab ini terdapat hadis Hatib bin Abi Balta'ah, salah seorang sahabat yang telah melakukan perbuatan ini, yaitu membocorkan rahasia kaum muslimin, membocorkan rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Umar radhiyallahu anhu arada qatlahu bima fa'ala. Dan bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ingin untuk membunuhnya atas apa yang telah diperbuatnya. Famana'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qatlihi likaunihi syahida Badran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Umar untuk membunuhnya karena ia termasuk di antara sahabat yang hadir di dalam perang Badar. Tayyib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala hanya menyebutkan kesimpulan bahwasanya termasuk dosa besar adalah membocorkan rahasia kaum muslimin. Lalu dijadikan kisah sahabat Hatib bin Abi Balta'ah atas pembahasan ini. Umar bin Al-Khattab ingin untuk membunuhnya karena dia telah melakukan kesalahan besar di dalam membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini Imam Az-Zahabi tidak membawakan kisahnya secara lengkap. Dan kisah ini ada di dalam kitab hadis, di antaranya riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Oleh karena itu mungkin perlu untuk kita sampaikan kisah tersebut agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ubaidillah ibni Abi Rafi, ia berkata, sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul, aku pernah mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana waz Zubair wal Miqdad ibn al-Aswad.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus diriku beserta Zubair bin Al-Awwam dan Miqdad bin Al-Aswad. Qala, beliau berkata, intaliqu hatta ta'tu rawdata khain atau khakhin. Ya, berangkatlah kalian hingga sampai di Raudah Khah, Taman Khah. Fa inna biha dha'inatun wa ma'aha kitabun fakhudhu minha. Ada di sana nanti kalian akan menjumpai seorang wanita yang berkendara dan dia membawa surat. Maka ambillah surat itu darinya. Maka Ali berkata, fantalaqna ta'ada bina khailuna. Kami pun berangkat dengan kendaraan kami, kuda kami, hatta intahaina ila raudati, sampailah kami ke taman tersebut. Fa idza nahnu bid-dha'inati, ternyata benar kami bertemu dengan wanita yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka kami pun berkata, akhrijil kitab, keluarkan kitab, keluarkan surat. Faqalat, maka wanita tersebut mengatakan, ma ma'i min kitabin, saya tidak memiliki surat apapun. Faqulna, maka kami berkata, la tukhrijinnal kitaba aw lanalqiyannal thiyaba, keluarkan surat tersebut atau kami akan lucuti pakaianmu. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib mengancam sedemikian rupa. Fa akhrajathu min iqsaqiha atau min iqasiha, maka akhirnya wanita tersebut pun mengeluarkan surat dari rambutnya, di rambut yang mungkin disanggul atau dikepang, ya, diselipkan di dana. Fa ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fihi min Hatib bin Abi Balta'ata ila unasin minal musyrikin min ahli Makkah. Maka ternyata kami jumpai di dalam surat tersebut tertulis berasal dari Hatib bin Abi Balta'ah yang dikirimkan kepada sekelompok manusia dari kalangan orang-orang musyrik penduduk kota Mekah. Yukhbiruhum bi ba'di amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang membocorkan perkara atau rencana yang disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini poin utamanya. Jadi Hatib bin Abi Balta'ah telah membocorkan rahasia rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk kota Mekah, yang rencananya Rasulullah SAW akan menyerang mereka tiba-tiba. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan hal tersebut kepada sebagian manusia dari kalangan kaum musyrikin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Hatib, ma hadza, wahai Hatib, apa ini? Qala, Hatib pun berkata, ya Rasulullah, la ta'jal alayya, wahai Rasulullah, jangan terburu-buru menghukumiku. Inni kuntu amran mulsaqan fi Quraisyin wa lam akun min anfusiha. Sesungguhnya aku adalah seseorang yang terikat perjanjian dengan orang Quraisy, meskipun aku bukan termasuk bagian keluarga mereka. Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabatun bi Makkah yahmuna biha ahlihim wa amwalahum. Sedangkan orang-orang bersama Anda dari kalangan kaum muhajirin, mereka memiliki kerabat yang ada di kota Mekah, di mana keluarga mereka akan melindungi diri dan harta mereka. Fa ahbabtu idza fatani dzalik minan nasabi fihim an attakhidha indahum yadan yahmuna biha qarabati. Maka kata Hatib bin Abi Balta'ah, aku ingin ketika aku sudah tidak memiliki nasab keturunan di tengah-tengah mereka, ada di antara mereka yang akan melindungi kerabat-kerabatku. Wa ma fa'altu kufran wala irtidadan wala ridan bil kufri ba'dal Islam.
Dan aku melakukan hal ini bukan karena kekufuran, bukan karena murtad, bukan karena ridha dengan kekufuran setelah Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, sadaqakum, engkau jujur. Qala Umar, maka Umar berkata, ini yang diisyaratkan di dalam kitab oleh Imam Az-Zahabi. Umar berkata, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang munafik ini. Ya, biarkan aku bunuh orang ini. Karena dia telah apa? Membocorkan rahasia Anda, membocorkan rahasia kaum muslimin. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, innahu qad syahida badran. Wa ma yudrika la'alla Allah an yakuna qad ittala ala ahli badrin. Sesungguhnya dia termasuk di antara orang yang ikut perang Badar. Dan tahukah kamu, wahai Umar, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan para pejuang Badar. Faqal, Allah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Perbuatlah sesuka kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Taib. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memiliki banyak sekali pelajaran. Ya. Namun yang paling utama di sini sesuai dengan pembahasan kita, Hatib bin Abi Balta'ah telah melakukan kesalahan besar. Sehingga Umar bin Khattab ingin untuk membunuhnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mencegah Umar untuk membunuh orang ini karena ada keutamaan bagi para pejuang Badar. Perhatikan, kalau seandainya perbuatan ini bukan dosa, maka tentu Rasulullah SAW akan menegur Umar dari sisi niatnya. Jangan kau bunuh orang yang melakukan hal ini, wahai Umar. Ya, jangan kau bunuh dia, wahai Umar. Mengapa kau bunuh dia? Kalau misalnya Nabi SAW tidak setuju dengan apa? Keinginan Umar untuk membunuh orang tersebut karena salah di dalam menghukum pelaku tersebut. Tapi Nabi SAW memberi uzur karena apa? Hatib bin Abi Balta'ah termasuk di antara pejuang Badar, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni para pejuang Badar. Jadi kesimpulannya, dosa yang telah dia lakukan memang dosa besar, tapi karena dia memiliki keutamaan termasuk di antara pejuang Badar, maka Allah ampuni dosanya. Nah, terlebih lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Hatib bin Abi Balta'ah jujur dan mengakui kesalahannya, meskipun dia menjelaskan alasannya, bukan karena murtad, bukan karena ridho dengan kekufuran, tapi karena masalah apa? Keluarga. Jadi Hatib bin Abi Balta'ah ini bukan orang Mekah. Dia punya keluarga di Mekah dan dia hijrah ke kota Madinah. Nah, keluarganya yang ada di Mekah ini tidak memiliki kerabat yang akan melindunginya kalau Rasulullah SAW dan kaum muslimin akan menyerang mereka. Maka Hatib bin Abi Balta'ah berencana untuk memberitahukan kepada sebagian orang Quraisy yang punya perjanjian dengan dirinya. Untuk apa? Untuk melindungi keluarganya. Makanya tadi disampaikan, ya, Anda dan kaum muslimin yang ada di kota Madinah ini memiliki kerabat-kerabat di kota Mekah, sehingga kalau ada apa-apa mereka akan melindunginya. Sedangkan keluargaku siapa yang melindungi? Mereka tidak ada kerabat, tidak ada saudara. Maka Hatib bin Abi Balta'ah berinisiatif untuk memberikan perlindungan kepada keluarganya nanti ketika Rasulullah SAW akan menyerang mereka, dengan apa? Menginformasikan kepada sebagian kawan-kawannya yang memiliki perjanjian. Jadi tujuannya bukan untuk apa? Menolong orang-orang musyrik agar bisa melawan atau mempertahankan diri mereka dari serangan Rasulullah SAW. Bukan itu tujuannya. Tujuannya murni karena keselamatan keluarga. Dan sekali lagi, Hatib bin Abi Balta'ah tidak memiliki keluarga kerabat yang bisa menolong mereka, yaitu menolong keluarganya.
Nah, kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Umar berinisiatif untuk membunuhnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan, bukan karena ini merupakan dosa yang ringan, tapi karena Hatib bin Abi Balta'ah termasuk pejuang apa? Badar, dan Allah sudah mengampuni. Sehingga kalau seandainya orang lain yang berbuat demikian, maka bisa jadi Rasulullah SAW akan mengizinkan Umar untuk membunuhnya karena telah melakukan pengkhianatan, ya, memata-matai kaum muslimin dan membocorkan rahasia mereka. Taib. Kemudian Imam Az-Zahabi melanjutkan, fa in tarattaba ala jassihi wahanun ala al-islami wa ahli. Dan apabila kegiatan memata-matai tadi, membocorkan rahasia tadi, mengakibatkan kelemahan bagi Islam dan yaitu pemeluk Islam, wa qatlul muslimin, dan mengakibatkan terbunuhnya kaum muslimin, wa sabyun wa asrun wa nahbun, atau bahkan akan ada yang ditangkap, ditawan, dirampas hartanya, au syai'un min dzalik, atau apapun itu. Intinya kalau dengan pengkhianatan dan pembocoran rahasia ini berakibat madarat bagi kaum muslimin, fahada mimman yas'a fil ardi fasada, maka ini termasuk di antara perbuatan berupaya berbuat kerusakan di muka bumi. Wa ahlakal hartha wa nasl, dan dia telah membinasakan atau menghancurkan yaitu pertanian dan keturunan, anak keturunan. Wa ta'ayyana qatluhu, maka orang semacam ini wajib dibunuh. Artinya sebenarnya pendapatnya Umar itu sudah benar, mata-mata itu dibunuh, ya, pengkhianat itu dibunuh, ya. Dilihat dari apa? Nabi SAW tidak mengomentari niat dari Umar bin Khattab, tidak menyalahkan pendapat Umar bin Khattab, sama sekali tidak. Tapi Nabi SAW menjaga Umar membunuh karena apa? Hatib termasuk pejuang Badar dan Allah sudah mengampuni mereka, ya. Wa haqqa 'alaihil azab, dan pengkhianat semacam ini berhak untuk disiksa. Nas'alullahal afiyah. Semoga atau kita memohon kepada Allah keselamatan. Wa bid darurati yadri kullu dzi jassin. Demikian pula hal yang telah diketahui oleh setiap mata-mata, oleh setiap orang yang membocorkan rahasia-rahasia kaum muslimin, anna namimata idza kanat minal kabair, bahwasanya mengadu domba yang termasuk di antara dosa-dosa besar, fanamimatul jasusi akbaru wa a'zamu bikatsir, maka tindakan mengadu domba dari seorang mata-mata ini lebih besar dan lebih yaitu dahsyat lagi madaratnya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan ada kesamaan, segi kesamaan dari memata-matai, membocorkan rahasia kaum muslimin dengan namimah. Bedanya namimah itu menjadikan dua orang saudara saling bermusuhan. Dengan apa? Membocorkan rahasianya, ya, dengan membocorkan apa-apa yang tidak diketahui oleh masing-masing keduanya dari jauh. Fulan berkata demikian terhadap dirimu, padahal si fulan ini tidak berkata secara langsung, ya mungkin lagi ghibah gitu ya. Meskipun ghibah dosa besar, tetapi menceritakan ghibah orang supaya mereka saling bermusuhan, ini namimah. Ini namanya namimah, mengadu domba. Nah, sisi kesamaannya dengan al-jasus atau tajasus, mencari-cari kesalahan, memata-matai apa? Ada rahasia yang diungkap. Hanya saja namimah ini rahasia di antara kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Si A menyampaikan kepada si B bahwa si C mengatakan demikian dan demikian, sesama kaum muslimin.
Tetapi kalau tajassus, membocorkan rahasia kaum muslimin, ini kepada orang kafir. Jadi ada sisi kesamaannya apa? Membongkar rahasia. Tapi disampaikan kepada orang kafir, maka ini jauh lebih dahsyat dosanya, jauh lebih besar dosanya. Karena apa? Bisa mengakibatkan kelemahan bagi kaum muslimin. Yang harusnya kaum muslimin bisa mengalahkan mereka dengan mudah, tapi karena dibocorkan rahasianya sehingga mereka melakukan persiapan, pertahanan dan lain sebagainya. Ala kulli hal, memata-matai kaum muslimin dan membocorkan rahasia mereka yang disampaikan kepada orang-orang kafir itu termasuk dosa besar. Ini termasuk pengkhianatan yang sangat besar. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sedikit tambahan dari Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah ta'ala yang tidak disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam catatan kakinya, wa fi hadhil kabirati aidan, dan di dalam dosa besar ini, dosa besar yang ke-76 ini, nau'u muwalati ahlil kufri wal jahad. Ada bentuk wala, loyalitas kepada orang kafir dan orang yang ingkar. Wa qad nahallahu an dzalika biqaulihi subhanahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melarang tindakan ini dengan firman-firman-Nya. Jadi perbuatan membocorkan rahasia kaum muslimin kepada orang-orang kafir itu ada bentuk loyalitas terhadap mereka, ada bentuk wala kepada mereka. Sedangkan kita dilarang untuk loyal kepada orang-orang kafir. Kita dilarang untuk mencintai mereka. Lalu bagaimana mungkin ada seorang muslim yang membocorkan rahasia kaum muslimin karena masalah yang sepele? Pasti ini karena masalah besar, karena kecintaan. Karena nggak suka dengan orang Islam, sesama orang Islam, akhirnya dia bocorkan rahasianya supaya orang-orang kafir bisa mengalahkan kaum muslimin. Makanya Umar bin Khattab mengatakan apa tadi? Biarkan aku bunuh orang munafik ini, karena ini tindakannya orang munafik, berkhianat kepada kaum muslimin. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang kaum muslimin untuk loyal kepada orang-orang kafir. Nah, kemudian Syekh Mansur membawakan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an terkait hal ini. Kita bacakan sebagiannya. Di antara dalam surat Ali Imran ayat ke-28. Allah berfirman, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Yang artinya, dan janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, sebagai penolong yang mereka loyal terhadap mereka selain kepada orang-orang yang beriman. Dan barang siapa yang melakukan tindakan tersebut, maka tidak ada sedikit pun bagi Allah terhadap orang tersebut, kecuali kalian bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan Allah memperingatkan kalian dengan dirinya, dan kepada Allah kalian akan kembali. Ya, jadi Allah melarang kaum mukminin untuk loyal kepada orang-orang kafir. Di antara dengan apa? Membocorkan rahasia. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai wali, penolong kalian. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Dan siapa yang
yaitu loyal kepada mereka di antara kalian, maka sesungguhnya ia termasuk bagian dari mereka. Nah, perhatikan. Jadi siapa yang loyal terhadap orang kafir, maka ia termasuk bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang zalim, bagi kaum yang zalim. Dan ada beberapa ayat lagi yang dibawakan oleh Syekh Mansur hafizahullah taala, yang intinya tindakan memata-matai kaum muslimin, membocorkan rahasia mereka, di antara bentuk loyalitas terhadap mereka. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berakhirlah pembahasan dari kitab Al-Kabair sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, yang berjumlah 76. Berikutnya beliau hafizahullah melampirkan beberapa hadis secara acak yang tidak disusun berdasarkan tema-tema dosa, namun hanya dibawakan saja hadis-hadis tersebut yang nanti akan kita simpulkan sendiri. Faslun, beliau membuat satu pasal, jami' lima yuhtamalu annahu minal kabair. Kumpulan beberapa hadis-hadis yang ada kemungkinan ini termasuk di antara dosa besar. Hadis yang berikutnya, kalau di dalam terjemah nggak ada penomorannya, Pak ya? Ada 1, 2, 3. Iya. Di kitab saya nggak ada penomorannya ini, ya. Jadi langsung bahkan lanjut penomorannya itu dari hadis yang terakhir. Jadi Syekh Mansur di dalam menyusun kitab Al-Kabair, dalam mentahqiq kitab Al-Kabair ini, beliau mengurutkan hadis itu dari pembahasan pertama sampai terakhir. Jadi hadis kita yang terakhir yang dibawakan oleh beliau tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang ingin dibunuh oleh Umar bin Khattab, itu hadis ke-420. Ya. Jadi total dari pembahasan pertama, dosa besar pertama, hadis pertama itu apa? Dan hadis ke-420 itu kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah. Nah, sehingga hadis berikutnya, di pasal berikutnya langsung hadis ke-421. Kalau di dalam kitab jenengan kembali ke nomor 1 berarti ya. Hadis pertama gitu ya. Ya enggak apa-apa, saya sesuaikan aja. Baik, hadis yang pertama. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk dirinya, hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Muttafaqun alaih. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira hadis ini apa temanya? Kalau kita mau kaitkan dengan dosa besar, termasuk dosa besar apa kira-kira? Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ini di antara lafaz hadis yang menunjukkan dosa besar. Apa itu? Dinafikannya keimanan. Orang disebut tidak beriman ini perkara kecil atau besar? Besar. Tidak beriman bisa bermakna kufur, meskipun tidak semudah itu kita hukumi kufur. Ada para ulama kita menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menunjukkan tidak beriman, kalau itu bukan termasuk pembatal keimanan, maka itu dimasukkan ke dalam tidak sempurnanya keimanan. Ala kulli hal, suatu dosa yang menjadikan iman tidak sempurna ini bisa dipahami juga sebagai dosa besar. Ya, apa itu? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Kira-kira apa ini temanya? Termasuk dosa besar
atau bisa jadi termasuk dosa besar apa? Apa kira-kira? Hingga ia mencintai untuk saudaranya, hingga ia memperlakukan saudaranya sebagaimana ia ingin diperlakukan. Berarti termasuk dosa kalau orang itu ya bisa kita katakan egois, semena-mena. Dia tidak suka diperlakukan seperti itu, tapi dia memperlakukan orang seperti itu. Dia tidak suka kalau orang itu tidak senyum kepadanya, tapi dia sendiri tidak senyum kepada orang. Ya. Dia tidak suka apabila misalkan rumahnya itu di gedor-gedor, tetapi dia menggedor-gedor rumah milik orang lain. Dia tidak suka kendaraannya itu disentuh, tapi dia menyentuh kendaraan orang lain. Apa itu kira-kira, Pak? Perbuatan apa ini? Mau menang sendiri, semena-mena, zalim, apapun itu. Nabi SAW menyebutkan demikian. Tidak sempurna keimanan seseorang kalau dia memperlakukan orang lain dengan sesuatu yang dia benci untuk diperlakukan seperti itu. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa introspeksi diri. Kalau kita masih suka memperlakukan orang lain dalam suatu perbuatan yang kita sendiri nggak suka diperlakukan seperti itu, maka kita telah terjatuh dalam dosa ini. Dan terkadang ini tidak kita sadari. Kita bentak-bentak orang seenaknya, tapi ketika ada orang bentak kita, kita marah. Kamu kalau ngomong yang pelan, padahal kita sendiri ngomongnya keras. Ya. Nah, ini berarti masuk dalam hadis ini. Ya. Gimana, Pak? Nah, makanya kita ngaji. Ya kan? Jadi kita introspeksi, selama ini tindakan kita kepada orang lain apakah sudah sesuai dengan seandainya kita diperlakukan seperti itu bagaimana? Ya. Kalau kita tidak suka diperlakukan seperti itu, maka kita jangan memperlakukan orang seperti itu. Kita nggak suka orang itu kalau buat janji molor, tapi kita sendiri molor kalau ada janji dengan orang. Nah, ini sama. Ya. Jadi perlakukan saudaramu sebagaimana engkau ingin diperlakukan seperti itu. Maka itu tanda ada keimanan di dalam diri kita. Tapi kalau hal ini tidak ada, semena-mena egois mau menang sendiri, la yu'minu ahadukum. Kata Nabi SAW, tidak beriman di antara kalian. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Taib. Hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa waladihi wa nafsihi wan nasi ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku, yaitu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai dibandingkan keluarganya, anaknya, dan dirinya sendiri, bahkan seluruh manusia yang ada. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, kira-kira apa ini? Kalau kita tarik dalam suatu kesimpulan, termasuk perkara yang bisa jadi dosa besar adalah apa? Mencintai orang lain atau diri sendiri atau anak atau siapapun itu melebihi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tentu yang dimaksud dalam perkara-perkara syariat.
dalam perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari suatu perbuatan dosa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari khianat, dari mengambil hak milik orang lain. Tapi karena kita saking cintanya kepada keluarga kita, sampai-sampai keluarga kita itu ingin agar kita mengambil hak milik orang lain misalkan, lalu kita ikuti. Gara-gara cinta keluarga, kita mendahulukan keluarga dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini silakan kita terapkan pada perkara-perkara yang lain. Kalau ada hadis Rasulullah SAW di hadapan kita, lalu kita lebih memilih pendapat, pandangan ataupun keinginan dari manusia, maka kita telah mendahulukan mereka, mencintai mereka melebihi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk di antara dosa besar, di antara kemungkinan dosa besar, yaitu mencintai orang lain melebihi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga masih semakna dengan hadis sebelumnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, apa yang aku datang membawanya. Semakna dengan hadis sebelumnya. Jadi termasuk di antara dosa besar kalau hawa nafsu kita itu lebih kita turuti dibandingkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Az-Zahabi menilai sanad hadis ini sahih, namun Syekh Mansur Hasan Al-Salman hafizahullah berpendapat bahwa hadis ini secara sanad dhaif meskipun maknanya benar. Ya, orang yang mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tanda ketidaksempurnaan imannya. Baik, hadis yang keempat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah, tidaklah beriman orang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukan-keburukannya. Ya, hadis ini sebenarnya sudah ada di dalam pembahasan hadis ke-329 di dalam kitab saya. Di dalam pembahasan dosa besar yang ke-50. Ya, dosa besar yang ke-50 yaitu adziyatul muslimin wa syatmuhum, mengganggu umat Islam dan mencela mereka. Jadi termasuk di antara dosa besar adalah mengganggu umat Islam dan mencela mereka. Dan di antara umat Islam adalah tetangga. Maksudnya di antara umat Islam yang ada di sekitar kita adalah tetangga. Nah, kesimpulannya hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini berarti sudah pernah kita baca ya. Jadi termasuk dosa besar adalah mengganggu apa? Tetangga. Itu kesimpulannya. Termasuk di antara dosa besar adalah mengganggu tetangga. Karena apa?
tetangga yang merasa tidak aman dengan perbuatan kita menunjukkan bahwa mereka khawatir dengan kejahatan-kejahatan kita. Dan terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang berbuat baik kepada tetangganya. Sehingga dipahami dari hadis ini kebalikannya. Seburuk-buruk tetangga di sisi Allah adalah mereka yang berbuat buruk kepada tetangganya. Jadi kalau sampai tetangga itu merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita, maka kita wajib introspeksi. Jangan-jangan kita termasuk di antara apa yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Ya, dan Nabi mengancam apa? La yu'minu, lagi-lagi tidak beriman. Jadi dianggap tidak beriman seseorang yang keberadaannya itu dikhawatirkan oleh tetangganya. Jadi ketemu kita kayaknya takut, jangan-jangan lisan kita menyakitinya. Berpapasan dengan kita khawatir kalau tangan kita melukainya. Nah ini dianggap tidak beriman. Taib. Hadis yang kelima, hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman." Rawahu Muslim. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, rubahlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, rubahlah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Tapi sudah masuk waktu Isya. Baik, silakan adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-5 akan kita sambung dengan hadis yang ke-6 karena penjelasannya sama, bahkan ada yaitu melengkapi. Jadi ada hal yang bisa melengkapi hadis sebelumnya. Kita bacakan hadis yang ke-6. Wa fi haditsin li muslimin fi dhalamah, dan di dalam hadis Muslim tentang orang-orang yang zalim atau pemimpin-pemimpin yang zalim, atau lebih tepatnya orang-orang yang zalim ya. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, maka barang siapa yang berjihad terhadap mereka dengan tangannya maka ia beriman. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, dan barang siapa yang berjihad kepada mereka dengan lisannya maka dia beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun, dan barang siapa yang berjihad kepada mereka dengan hatinya maka ia beriman. Wa laisa wara'a dzalik minal imani habbatu khardalin, dan tidak ada sedikit pun keimanan di balik itu ya, meskipun sebesar biji sawi. Artinya mengingkari kemungkaran maka yang paling utama dengan tangan. Kalau kita memiliki kekuatan, kita wajib mengingkari kemungkaran, mengingkari perbuatan orang-orang zalim. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan memberikan nasihat. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka minimalnya mengingkari dengan apa? Hati. Dan tidak ada lagi keimanan setelah itu. Kalau sampai tidak ada pengingkaran sedikit pun, sampai pun di dalam hati, maka apa? Tidak ada keimanan di dalamnya. Sehingga bisa kita simpulkan termasuk di antara dosa besar, ya, kemungkinan termasuk di antara dosa besar adalah tidak mengingkari kemungkaran sama sekali, baik dengan tangannya maupun dengan lisannya, sampai pun dengan apa? Hatinya. Jadi merasa biasa dengan kezaliman, merasa biasa dengan kemungkaran, oh, enggak apa-apa itu haknya, misalkan seperti itu, tidak ada sedikit pun pengingkaran. Nah makanya Imam Az-Zahabi mengatakan, ya penting ini, wa fi dalilun, dan di dalam terdapat dalil ala anna man lam yunkiril ma'asiya biqalbih, bahwasanya barang siapa yang tidak mengingkari kemaksiatan dengan hatinya, wala yawaddu zawalaha, dan tidak ada keinginan untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, fa innahu adimul iman, maka dia adalah orang yang tidak memiliki iman. Ya, wa min jihadil qalbi, dan di antara jihadnya hati, at-tawajjuhu ila Allah taala, yaitu menghadap kepada Allah taala, fi an yamhaqal batila wa ahlah, agar Allah melenyapkan kebatilan dan yaitu orang yang berbuat kebatilan, wa an yuslihahum, dan agar Allah memperbaiki mereka. Nah perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tingkat keimanan yang paling rendah apabila kita menyingkapi kemungkaran adalah mengingkari dengan hati. Dan mengingkari dengan hati itu ada keinginan, ada harapan, setidaknya kita memohon kepada Allah agar Allah melenyapkan kemungkaran ini, bukan merasa biasa-biasa saja. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, dengan lisan nggak bisa, dengan tangan nggak bisa, tapi hatinya tidak mengingkari, maka tidak ada keimanan pada orang semacam ini. Nah termasuk diantaranya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mungkin bisa kita jadikan sebagai contoh. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, suatu acara yang di sana mengandung kemaksiatan, mengandung kesyirikan bahkan, lalu kita ikut berpartisipasi di dalamnya meskipun hanya sekedar, misalkan apa? Bukalapak. Jadi ada acara besar yang di situ ada kesyirikannya, lalu kita ikut jualan, mumpung rame, gitu ya. Padahal ini acara kesyirikan.
Maka pengingkaran dalam hati harus benar-benar apa? Menjauhi hal tersebut. Kalau kita tidak bisa merubah acara ini supaya tidak ada, dengan kekuatan kita, kekuasaan kita, dengan lisan kita, nasihat kita, minimal kita menjauh, berlepas diri, bukan malah apa? Memanfaatkan momen, mumpung rame saya tak jualan. Kan itu syirik mereka yang melakukan. Saya kan nggak berbuat syirik. Tapi Anda merasa enjoy dengan acara yang di situ ada kesyirikan dan kemaksiatan. Mana pengingkaran Anda di dalam hati? Oh, tidak ada yang maksa Anda jualan di sana kok. Ya, Anda dengan senang hati berada di sana, terlibat di dalam acara meskipun jualan nggak ada unsur kesyirikan, tapi acara besar ini ada kesyirikannya. Maka mengingkari dalam hati harus berlepas diri sejauh mungkin. Bukan apa? Ya, memanfaatkan momen seperti itu. Ya, jadi setiap ada kemungkaran yang tidak bisa kita rubah dengan tangan dan dengan lisan, maka hati harus mengingkari. Dengan cara apa? Menjauh, membenci. Bahkan di sini Imam Ghazali mengatakan berharap kepada Allah, doa ya Allah semoga kemungkaran ini binasa, lenyap, dan semoga kemungkaran ini berubah menjadi kebaikan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga termasuk dosa besar tidak ada pengingkaran di dalam hati sedikit pun juga. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah. Lanjutan pasal yang terakhir ini, dosa yang ketujuh insyaallah. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan, tafadhal silakan. Ya. Ya, apapun itu yang ada unsur kemaksiatannya, maka mengingkari dalam hati ya jangan sama sekali terlibat di dalamnya sebisa mungkin. Itu mengingkari dalam hati, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan apa yang disampaikan tentang di situ ada kegiatan listrikan. Jadi ini memang kejadian nyata ya kan, tidak jauh dari sini maksudnya. Sehingga untuk jalan orang jualan. Kita pertanyakan ya, ketika kita itu di situ ada orang yang jualan, terus seseorang itu menginginkan membeli, gimana yang pertama? Ya. Yang kedua bahasan yang selanjutnya di situ tentang kezoliman, ya. Ada seseorang yang dimana seseorang itu tidak jelas apa kesalahannya, kekurangannya, dan orang itu sudah tagayun, bahkan untuk meminta kepada seseorang untuk menyampaikan hal ini apa ketiban seseorang itu, bahkan dikasih salam lengos. Pertanyaannya, apakah orang yang sudah termasuk di lengos ini apakah sudah termasuk berlepas diri? Artinya karena dia sudah berusaha untuk apa sih kesalahan seseorang ini, tapi dia berusaha bahkan melengos dan juga mohon penjelasan tentang berlepas diri tadi. Baik, yang pertama dulu, kalau ada kegiatan ya kemaksiatan, kemungkaran, lalu ada rame-rame, kemudian ada orang jualan gitu ya, bolehkah kita beli di sana gitu? Kalau kita niatkan, mumpung rame saya mau beli barangkali ada barang ini dan itu, maka wallahu a'lam bishawab bisa jadi sama. Kenapa? Karena kita memang berniat untuk menghadiri acara tersebut meskipun hanya sekedar beli. Tapi kalau insidental dalam artian kita nggak ada sama sekali keinginan untuk membeli sesuatu, tidak ada sama sekali keinginan untuk menghadiri acara tersebut, cuman karena lewat jalan pulang dan nggak bisa lewat jalan yang lain, kok ada barang yang kita butuhkan, ya, dan bisa jadi tidak kita temukan di tempat lain, maka wallahu a'lam bishawab semoga tidak mengapa kalau seperti ini, ya. Tapi kalau bisa beli tempat lain, mending beli tempat lain, gitu ya. Yang ini ditambahkan, ternyata setelah seseorang minta kayu, sana tetangganya aja tidak kedua orang ini. Nah itu ini tadi terkait dengan apakah sudah cukup berlepas diri. Berlepas diri gimana maksudnya? Artinya ya sudah urusan dia sudah, karena seseorang ini sudah berusaha menjelaskan apa
Sebenarnya bukan berlepas diri ya. Jadi pertanyaannya, ada orang yang disikapi dengan tidak baik oleh tetangganya, ya kan? Apakah dia juga membalas? Gitu mungkin. Dia sudah berusaha menegur sapa. Ya. Tapi orang ini tetap kayaknya cuek aja. Nah, terus pertanyaannya? Ya pertanyaannya, loh kita sudah berusaha. Ya. Ya sudah, kita kalau menghadapi seperti itu, apa terus kita harus kesannya itu merengek-rengek pada seseorang itu maksudnya. Oh. Iya. Urusan dia sudah, karena seseorang itu sudah berusaha untuk memberitahu apa sih kesalahannya. Baik, jadi kesimpulannya ini saya khususkan bahasa tentang tetangga ya. Karena ini kaitannya dengan tetangga. Intinya begini. Ketika Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian, sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang berbuat baik kepada tetangganya. Syekh Abdul Razak Hafizahullah di dalam kitabnya Ahadisul Akhlaq membahas masalah ini dengan memberikan satu pelajaran. Apa itu? Kesimpulannya, hadis ini ada kandungan kabar gembira, hiburan bagi orang-orang yang baik, bagi tetangga yang baik apabila dia diperlakukan buruk oleh tetangganya. Apa itu? Anda tetap berlaku baik kepada dirinya, meskipun bukan berarti harus merengek. Normal saja, ketemu ya salam, menghindar ya nggak usah dikejar. Barangkali ya secara nyata ini sudah cukup ya, cukup. Artinya Lah iya. Kita ketemu, dia menjauh, ya sudah. Tapi kalau pas papasan ketemu disalami, meskipun nggak dijawab salamnya, kita tetap menyalami. Karena kita, kata Syekh Abdul Razak ya, kalau kita tetap berbuat seperti ini, kita tuh mengharap pahala dari Allah, bukan dari dia. Karena Allah kita melakukan hal itu. Kalau sakit ya kita jenguk, kalau nggak mau dijenguk ya sudah kita keluar. Ya, kalau ada kebutuhan yang kita bantu, kalau nggak mau dibantu ya sudah kita mundur. cuman masalahnya mukanya itu asam Ustaz. Mukanya asam, muka kita manis. Biarkan dia asam dan kita manis. Iya kan? Dan ini orang yang sudah ngaji loh Mas. Iya, paham. Makanya tetangga yang bisa tetangga yang bisa berbuka manis ketika tetangganya asam, mengharap pahala dari siapa? Allah. Ya ngapain kita pedulikan dia? Kalau kita berusaha, kamu yang manis dong, seakan-akan kita mengharap pahala dari dia. Sedangkan hati dibolak-balikkan oleh Allah, ya sudah. Maniskan saja, wong kita mengharap pahala dari Allah, biarkan dia bermasa-masa. Saya nggak tahu loh ya yang dimaksud ya. Ya, yang penting kalau kita diperlakukan buruk, maka kita tetap berlaku baik. Itu saja, karena kita ingin pahala dari Allah, bukan dia yang ngasih pahala, Allah yang ngasih pahala, insyaallah. Ya jelas, doakan, jangan dibalas keburukannya. Gitu saja ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, makanya ngaji kita latihan nata hati ya. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.